Selamat siang, selamat datang di SMA Negeri 1 Kupang, Bapak Pejabat Gubernur. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Yudya GLKK SHMDC yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Ambrosius Kodo, SOS MM, dan Ibu Korwas, Ibu Fianti Tule yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini, serta staf khusus yang sudah hadir bersama kita pagi ini. Sungguh sukacita yang luar biasa karena kita bisa dipertemukan di pagi hari ini. Khususnya Bapak Pejabat hadir bersama kita di pagi hari ini untuk menyerahkan buku-buku persiapan para siswa memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih untuk segala kehadirannya. Sebagai awal jumpa kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilakan. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Pejabat yang hadir hari ini mau mengunjungi kami yang kedua kali, Bapak Ayudya GLKK SHMDC, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ambrosius Kodo SOS MPD, kemudian Ibu Korwas, Ibu Ulfianti Tule MPD, staf khusus, dan singkatnya pejabat yang hadir pada saat ini. Terima kasih karena mau mengunjungi kami SMA Negeri 1 Kupang. Nomor 1 memang yang awal disebut dan kami mendapat perhatian pertama. Terima kasih untuk perhatian yang pertama untuk memberikan kepada kami bantuan berupa buku yang nanti akan dipakai untuk pelaksanaan pendampingan UTBK di sekolah. Kami mau sampaikan bahwa kami seperti data yang saya pernah sampaikan ke Bapak staf khusus dari Bapak PJ, kami sudah melakukan pendataan dari bulan lalu dan sudah tuntas anak-anak yang mengisi data itu lewat link yang kami share pada anak kelas 12. Dari jumlah peserta didik fase F untuk kelas 12 tahun ajaran 2024-2025 ada 459 peserta didik. Jumlah yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu 281 peserta didik. Jumlah peserta didik yang ingin bekerja sebagai ASN, TNI, dan Polri itu 132 orang. Jumlah peserta didik yang memilih bekerja di bidang lainnya ada, nanti kami sampaikan, ada beberapa bidang, ada yang mau ke salon, ada mau beberapa profesi, itu juga sekitar 46 orang dari jumlah secara keseluruhan dari 459. Itu terbatas sehingga anak-anak yang memang ingin bekerja itu juga tidak terakomodir di SMK dan mereka mungkin secara akademik terbatas, kemudian ingin untuk melanjutkan dengan bekerja. Itu ada sekitar 46 orang dari jumlah total itu. Jumlah yang melanjutkan studi itu ada 250 dari 281 itu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kemudian jumlah peserta didik melanjutkan studi di perguruan swasta itu 12 peserta didik. Jumlah peserta kami sampaikan, jadi memang pemetaan kami lakukan untuk bagaimana strategi kami melakukan pendampingan untuk UTBK, dan kami kebetulan pada minggu ini kami sudah mulai curi start Bapak Kadis karena banyak pertimbangan. Kami berpikir kalau tunggu Januari itu sangat terlalu sedikit, jadi
kami ada mulai minggu ini ada pendampingan UTBK itu dari 26 sampai 30 Agustus. Kemudian perwakilan anak-anak ini dari kelas kelas 12 menu 1 sampai dengan 13 yang duduk di ruangan ini untuk menyaksikan hari ini penyerahan buku kepada kita untuk membantu kita dalam proses pendampingan UTBK. Dan kami juga sudah mempersiapkan surat karena untuk mengundang bapak-bapak dosen untuk bisa membantu kami sebagai tindak lanjut dari untuk menindaklanjut sehingga bapak-bapak dosen bisa melakukan pengabdian masyarakat di SMA 1 dengan mendapatkan pendampingan UTBK. Ini yang SMA 1 keluar sebagai juara 1 mengalahkan SMK. Berarti potensi anak-anak SMA tidak kalah dengan SMK. Walaupun kami tidak punya dapur, kami tidak punya peralatan masak, tapi dalam kurikulum Merdeka itu mereka bisa berkreasi di rumah bikin video dan mereka bisa menciptakan dan buktinya mereka bisa mengalahkan kakak-kakak di SMA. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang buat Bapak Pejabat Gubernur dan rombongan semuanya. Dan tanpa akan menyapa juga untuk dari PLT Kepala Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan yang sudah hadir juga dari Perencanaan dan Kepegawaian Sekda NTT. Selamat datang juga di SMA 1 Kupang. Baik, tidak berpanjang kata, sekaligus kita akan mendengarkan arahan langsung dari Bapak kita, Bapak Pejabat Gubernur, yaitu Bapak Ayodhya Kalagen SHMDC. Kepada Bapak Presiden. Pak Kadis, Kepala Sekolah, dari pengawas, para guru dan anak-anak sekalian yang saya cintai, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Sehat selalu. Maaf tadi saya terlambat karena harus konferensi pers untuk pelaksanaan Kupang Exotic Run. Jadi akan ada lomba 5K dan 10K ya, menyusuri kota Kupang, dan juga malamnya ada festival jazz, Kupang Jazz Festival. Jadi ini merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi untuk menggali potensi ataupun bakat-bakat atlet yang ada di NTT, khususnya di bidang atletik, lari, dan juga potensi di bidang musik. Kami ingin memberikan suatu kegiatan yang positif bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada di Kupang, dan ini merupakan langkah awal dan kita harapkan bahwa kegiatan ini akan menjadi kalender tetap, tidak hanya level nasional, tetapi juga level internasional. Jadi saya masih memakai jersey ataupun kaos dari Kupang Exotic Run. Kenapa disebut eksotik? Karena memang ada unsur budaya di sana. Start dan finish akan dilakukan di depan Gedung Sesando yang merupakan ikon dari Pemprov NTT, kebanggaan kita semua. Dan juga 100 pelari pertama putra itu akan menggunakan ikat kepala yang bermotifkan tenun NTT. Demikian juga pelari perempuan 100 pelari perempuan pertama akan diberikan selendang tenun khas NTT untuk digunakan di pinggang. Dan setiap kecamatan yang dilewati akan menampilkan atraksi seni budaya. Dan ini yang membuat Kupang Exotic Run berbeda dengan lomba-lomba lari lainnya. Daerah lain sudah mulai, ya. Jakarta yang banyak setiap minggu, Sabtu Minggu itu selalu ada sampai malam. Di Prambanan juga ada, Bali kemarin tanggal 25. Dan kita harapkan di Kupang ini akan menjadi momentum untuk pelaksanaan kegiatan positif, khususnya untuk menggali potensi-potensi muda
yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan juga anak-anak didik yang saya cintai, pendidikan adalah salah satu pilar utama di dalam pembangunan, dan itu masuk prioritas pemerintah. Jadi begitu saya tiba di Kupang, pada saat saya menjabat penjabat gubernur NTT yang pertama, yang saya lakukan adalah mengunjungi sekolah dan SMA 1 yang memang ada hubungan primordial karena ayah saya pun lulusan SMA 1. Memang puluhan beliau masuk SMA 1 ke Jakarta itu sekitar tahun 54. Waktu itu masuk Fakultas Hukum UI dan melanjutkan terus sekolah di Bandung di Postal Akademi PTT. Jadi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terbaik khususnya di level SMA, tentunya SMA 1 ini kita harapkan bisa menjadi contoh bagi SMA lainnya. Program untuk pembagian buku ini merupakan bagian dari peningkatan mutu ataupun kualitas. Jadi nanti buku ini bisa disimpan di perpustakaan, Bu. Kita buat anak-anak ini akrab dengan perpustakaan, karena di zaman kami itu tidak ada yang namanya smartphone. Harus ke perpustakaan, cari buku berdebu-debu semua. Ya. Susun skripsi juga demikian. Ya. Kalau anak-anak daerah itu pergi ke Jakarta, ada beberapa perpustakaan, khususnya yang dari kerjasama dengan luar negeri yang buku-bukunya, textbooknya cukup lengkap. Kalian beruntung dengan smartphone, hitungan detik, bahan sudah tersedia. Tapi jangan terlalu banyak pakai chat GPT ya. Itu akan membuat otak kalian tumpul. Janganlah. Ya. Itu hanya untuk mencari sesuatu yang memang tidak bisa didapatkan lagi di perpustakaan atau informasi lain yang susah didapatkan. Buatlah karya, ya, apakah itu karya tulis atau karya lainnya yang memang merangsang kemampuan kognitif anak-anak kita. Jadi tadi Ibu sudah cerita ada anak yang punya bakat tertentu di dalam pembuatan produk keripik dan dia punya bakat juga swasta, ya ini kita harus dukung. Ya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya sudah meluncurkan program kerjasama dengan Udana. Itu untuk memberikan pendampingan kepada khususnya siswa kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk diberi bimbingan langsung oleh kakak-kakak mahasiswa, ya, di mata pelajaran yang akan diteskan, ya, pada seleksi nasional SNBT, ya, berbasis NES. Ya. Itu masih berjalan, Pak Kadis. Salah satu sudah berjalan. Oke ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Ini kalian nggak perlu kemana-mana lagi, tetapi di sekolah pemerintah provinsi khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menyiapkan, ya, kakak-kakak mahasiswa itu untuk membimbing kalian di berbagai mata pelajaran yang nanti akan diteskan di dalam SNBT. Karena memang target utamanya adalah mereka masuk ke perguruan tinggi negeri utama, ya, di mana bukan dari NTT, Bali, dan di Jawa saya lihat tadi datanya, ya. Ataupun ada yang berkeinginan untuk masuk sekolah kedinasan seperti TNI Polri, Akademi TNI ataupun Polri, ya. Sangat baik dan kita harus dukung semuanya. Kami dari Pemprov tentunya mendukung karena pengembangan SDM ini merupakan salah satu prioritas. Kemarin saya mendatangkan guru bahasa Mandarin dan bahasa Inggris dari Jakarta karena dari hasil diskusi Poltani Kupang itu
11 mahasiswanya ke China. Mereka punya kerjasama dengan Jiangsu University, tapi belum mempunyai kemampuan bahasa Mandarin. Jadi ya kami siapkan. Kebetulan saya ada link ke beberapa teman yang ketua jurusan di salah satu universitas di Jakarta bahasa Mandarin, dan juga ada staf kami yang dulu dan mendapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi terbaik dunia, di Tsinghua University. Kebetulan dia S1-nya di Amerika juga, di California, memberikan pengajaran bahasa Inggris. Jadi nanti kita lihat ke depannya, kalau memang mereka memerlukan peningkatan kemampuan bahasa asing, kita carikan. Dan saya kemarin sudah berdiskusi dengan kampus diklat Kementerian Luar Negeri. Ada beberapa kelas online yang bisa kalian ikuti, khususnya untuk bahasa. Itu ada bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Mandarin, Jepang, dan lain-lain. Jadi nanti apakah nanti setelah kalian mahasiswa ataupun mulai dari sekarang, silahkan aja ya. Yang penting bagi waktunya secara baik, fokus kepada pelajaran di sekolah dan juga persiapan menuju ke perguruan tinggi. Di buku ada 17 karena memang masih dalam rangka RI yang ke-79, 17 Agustus. Sekarang kita rayakan yang ke-79. Ya. Jadi di usia ke-79 ini masih banyak yang harus dibenahi di bidang pendidikan. Ya. Jadi staf khusus saya ini Pak Ricci kemarin berupaya untuk mencarikan buku baksik SNBT. Jadi terima kasih Pak Ricci ya. Dan tentunya juga di sektor lain Pak Karo Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ya. Kita akan memasuki batch kedua di kampung Inggris. Kami menyekolahkan kemarin itu dari organisasi HMI ya, yang sekarang Cipayung ya. Cipayung itu terdiri dari berbagai kelompok mahasiswa. Jadi ini batch yang kedua, mulai dari bangun sampai tidur lagi mereka harus berbahasa Inggris. Pada saat saya kunjungi terakhir itu mereka sedang membuat semacam permainan Scrabble ya, mengisi dengan bahasa Inggris dan tampak seru. Jadi kalian tingkatkanlah kemampuan bahasa Inggris, bahasa asing, karena Kemendikbud itu kan menunjukkan beasiswa Indonesia maju kan. Ya. Jadi kalau kalian punya kemampuan berbahasa asing, walaupun kita daerah afirmasi, tetapi kalian akan bisa berkompetisi dengan siswa lainnya. Ya. Nanti kita keluarkan di situ Pak Kadis, kalau perlu kita ngobrol lagi. Ya. Dan sistem online pun cukup efektif lah. Ya, nanti saya minta Kementerian Luar Negeri kalau memang bisa mengikut sertakan juga para siswa yang nanti saya bagi kemungkinan. Atau para guru juga jika ada yang ingin menambah ilmu ya. Nanti kalau saya setiap ada permintaan rekomendasi untuk beasiswa atau dokter spesialis itu saya pikir panjang. Bisa tanda-tanda dan segera. Ini memang harus diakui, NTT harus mengejar ketertinggalan. Jadi kalian belajar baik-baik supaya bisa bersaing, berkompetisi dengan teman-teman lainnya, bisa mendapatkan beasiswa, melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Jadi kita maknai 17 Agustus tadi dengan mengisi pembangunan ini. Dan saya yakin kita bisa melakukannya dengan baik untuk kelompok-kelompok belajar ya. Untuk kelompok belajar sehingga nanti kalian bisa saling berbagi, karena kalau sendiri itu bukan tidak enak, tetapi bersama-sama itu akan jauh lebih baik berkolaborasi, dan kalian belajar juga untuk bisa bersama-sama dengan teman menuju ke suatu tujuan yang sama. Dan jangan lupa rajin-rajin ke perpustakaan ya. Nanti kalau memang diperlukan buku-buku lainnya, Bu Kepala sampaikan ke Pak Kadis, kita carikan bantuannya. Dan juga gunakan dana bos semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya, karena peruntukannya sudah jelas.
tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga kualitas SDM yang memang harus menjadi prioritas. Hal-hal lain yang memang perlu digarisbawahi adalah minat dan bakat anak-anak. Ya. Silakan menggunakan smartphone ataupun laptop, komputer dengan jaringan internetnya. Kalian manfaatkan secara positif, tetapi batasi waktunya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Dari pagi sampai ke malam kalau berada di depan smartphone ataupun laptop, komputer itu selain merusak mata, fungsi kognitif kalian juga akan berkurang. Ya. Jadi banyak berinteraksi secara sosial dengan teman-teman. Generasi kami ini generasi luar biasa. Tanpa handphone, janjian dengan teman 6:30 ya, kita ketemu kita 6:30. Jadi pakai intuisi. Intuisinya kuat. Itu akan melatih kalian ya, dalam berinteraksi secara sosial. Ya. Para guru juga kalau ingin meningkatkan pendidikan, pasti kami dukung. Saya sudah bicara dengan Direktur LPDP dan beliau bahkan sudah sampai 3 kali ke NTT, berkunjung ke beberapa daerah dan bisa katakanlah maju. Kita harus berlari cepat untuk mengejar ketertinggalan. Ya, masih ada waktu dan ini bonus demografi jangan disia-siakan buat kepala Pak Kadis. Ini aset nasional, aset bangsa mereka ini. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin NTT, bahkan mungkin pemimpin nasional di masa depan. Ya. Jadi kita para orang tua bisa membina, membimbing, tetapi yang menjalani kalian. Harus ada semangat, harus ada tekad yang kuat supaya bisa maju. Pasti bisa, ya, pasti bisa. Kita punya kemampuan untuk itu. Ya. Dan saya sebagai orang NTT akan berbangga kalau ada anak-anak NTT yang bisa berprestasi di level nasional, apalagi di internasional. Nanti di Kupang Exotikran itu kita akan memberikan penghargaan kepada 3 legenda pelari asal NTT. Nanti kalian cek di Google ya. Yang pertama itu almarhum Edwardus Nabudawi. Itu levelnya sudah internasional, baik lari 5.000, 10.000 dan juga maraton. Ya. Kemudian Welby Jusonbai dan Katrina Kasih. Saya ingat betul itu tahun 80-an saya masih SMP. Mereka berlari tanpa alas kaki, tanpa sepatu, tapi bisa mendapatkan medali dan mendapatkan kesempatan berfoto bersama Presiden Soeharto. Itu kebanggaan luar biasa. Jadi saya harapkan S1 ini, 91 ini kan boleh kata 9 unggulan ya dulu ya. Jadi diharapkan dapat lahir bakat-bakat baru, baik itu di bidang substansi pendidikan maupun bidang keterampilan lainnya. Saya percaya dulu kalian bisa, yang penting kalian punya semangat. Dan saya titip juga kepada para guru yang memang sudah selama ini berdedikasi penuh. Terima kasih dan saya menghargai penuh dedikasi dari para guru untuk mendidik anak-anak kita, generasi penerus yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Terima kasih dan saya harapkan pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh Pak Kadis, khususnya bimbingan untuk anak-anak ini, pendampingan oleh para mahasiswa udara, dan kita bisa perluas kerjasama dengan pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang sudah berikan banyak arahan dan motivasi buat anak-anak dan juga kita guru yang ada di tempat ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan masuk pada penyerahan buku secara simbolis. Sebelumnya kita letuskan dulu moto semasa. Moto semasa. Semasa bergerak, bermutu, literat, Pancasila. Terima kasih tepuk tangan bagi kita semua. Itu adalah moto kami dari SMA Negeri 1 Kupang Bapak. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan penyerahan buku secara simbolis. Akan diserahkan diberikan oleh Bapak Pejabat Gubernur yang didampingi oleh Bapak Kadis dan staf khusus dan juga Ibu Selvi, Pak Alex ya. Wah, tawang soal sulit. Kalian berapa tulis? Masuk ke dokter. Oh, pastinya jadi selamat ya. Ya, kita Satu, dua, tiga, lagi 1, 2, 3, terus lagi 1, 2, 3. Kelas berapa? 12. Cita-cita jadi apa? Dokter. Banyak yang ingin jadi dokter, ya bagus ya. Nah, terus sudah siapa? Kerjaan masuk. Apa saja nanti yang akan diuji di scholastik? Biologinya kuat. Nanti di pembinaan pendampingan Pak Kadis kita bisa bagi-bagi anak-anak sesuai dengan jurusan ataupun fakultas yang mereka minati. Ya. Kamu kelas berapa? 12. Jadi apa nanti? Oh, besoknya dimulai sekarang. Ya. Selamat ya. Yang siapa? Saya lah. Justin Junior Mat. Oke. Ini apa? Ini manajer usaha yang kan. Itu untuk rapat bisa kita Iya. Kelas berapa? Kelas berapa? 12. Jadi apa cita-cita? Apa? Sama-sama lah latihan lari-lari ya. Siapa namanya? Bisa menjadi apa? Kedokteran. Oh, banyak cita-cita. Belajar yang baik ya. Dwi Putra. Ini kelas berapa? 12. Jadi apa cita-cita? Pengajar. Pengacara katanya. Kalau ada masalah hukum SMA 1, belajar dengan baik ya. Fakultas hukum. Ya Pak. Pengajar apa? Ya Bapak, ada secara Bapak. Sejarah. Iya. Guru saya guru sejarah. Oh iya, minta maaf Pak. Mantap, ini dapat chemistry ya Bapak. Salam Merdeka ya, Merdeka. Kemudian yang kedua nanti literasi. Lagi 1, 2, 3. Video. Ya, moto Semansa anak ya. Ya. Ya, moto Semansa. Semansa bergerak, bermutu, literat, Pancasila. Tepuk tangan buat kita semuanya. 29. Ada rencana nanti Tadi buka. Pak, kalau minjam buku harus bisa bawa pulang rumah. Boleh dibawa pulang ke rumah. Ada anak terus dari beliau kena. Ada sebagian buku yang bisa dibawa pulang ke rumah, kemudian ada buku pelajaran-pelajaran yang Perlu buku apa lagi, Bu? Ibu, siapa bertanya? Bapak bertanya. Perlu buku apa lagi?
Kita buku yang pertama itu buku motivasi siswa. Sering Kalau motivasi. pelajaran kan banyak motivasi, jadi mereka kan sekarang ini banyak main gadget. Motivasi untuk membangun diri sendiri itu bagaimana, kesehatan mental mereka seperti itu. Inspirasi. Iya. Baca di dalam ruang kelas. Iya. Mungkin kemarin SMPC kita sudah punya tahun lalu kita pakai, kita malah sudah pakai. Ini kan tidak Soal juga mirip dengan tadi gitu. Ini kita pakai. SMPC ini banyak. Sekolah sosialisasi mas perguruan tinggi kemarin saya kan macam-macam saya pakai dia pemain dengan Titip banana. mana woi Ini juga hasil karya siswa Bapak yang bisa jadi tutor buat teman-teman yang lain. Jadi mereka nggak melulu mendapatkan dari buku-buku, dari hasil siswa menulis sesuatu dituliskan di sini kemudian untuk teman yang lain. iya resume Kalau di kelas 11 mulai membuat tulisan sederhana, ada cerpen. Kelas 12 mereka wajib membuat karya ilmiah dan presentasi. Itu sebagai syarat kelulusan juga. Mereka membuat karya ilmiah dan presentasi itu 3 tahun jalan. Saya zaman Pak Kadir Goro, saya ini yang nomor 4 itu loh, kepala sekolah saya. Jadi alumni pertama yang jadi kepala sekolah saya, kepala sekolah perempuan sendiri saya. Bapak saya di zamannya Iya, Pak Ibu Luci. Saya rencana mau sebelum saya pensiun saya mau kembangkan ini, mau rehab pakai dana orang tua. Jadi bikin ada Ini ruang menjadikan kesana. lesehan. Jadi Menjadikan tempat baca lesehan yang lesehan. lebih luas, lesehan, terus kita tambah ruang ke sana, Iya. terbuka, ada jarak masuk, terus bikin Lopo. seperti lopo baca gitu, terus ada sih tempat untuk mereka beli minum, tapi kita taruh etalase kejujuran sendiri, Melayani ambil, dan bayar langsung. ada konsepnya begitu. Jadi mereka ambil mau bikin minum, jadi tempatnya agak terbuka. Bu anak-anak ke perpustakaan. Iya. Mereka harus isi absen. Iya. Gen 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 sekali lagi 1 2 3.